Menaker sebut ijazah tak penting untuk cari kerja. Praktisi hukum, sekolah, dan universitas sebaiknya dibubarkan. Dikutip dari ID Times. Jakarta, ID Times. Praktisi hukum tata negara Tom Pasaribu menilai pernyataan Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziah bahwa ijazah bukan satu-satunya hal yang penting untuk memperoleh pekerjaan kecuali keperluan lain suatu pemikiran yang bagus. Tetapi, kata dia, jangan hanya sekedar pernyataan. Menaker juga harus buat kepennya sebagai acuan, sehingga dengan demikian seluruh sekolah dan universitas dapat dibubarkan. Tapi saran saya, yang pertama dibubarkan SD Negeri 112 Tirtoyoso, SMP Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sebagai percontohan, kata Tom di Jakarta, Rabu 19 Oktober 2022. Sekolah-sekolah dan universitas yang disebutkan Tom ini merupakan sekolah-sekolah dan kampus yang dikabarkan menjadi tempat Presiden Jokowi menuntut ilmu. Tom mengatakan kalau rakyat tidak protes atas pembubaran tersebut, maka dilakukan pembubaran serentak terhadap sekolah dan universitas di seluruh Indonesia. Setelah itu, pemerintah juga harus membuat aturan yang jelas serta memberikan jaminan terhadap rakyat yang membutuhkan lowongan pekerjaan. Menaker Ida Fauziah juga harus mempertegas kebutuhan ijazah untuk keperluan lainnya. Apakah syarat untuk menikah atau syarat menjadi anggota DPR, ketua umum partai, atau calon presiden? Jelasnya. Agar rakyat yang bercita-cita ingin jadi presiden, ketum parpol, dan anggota DPR benar-benar sekolah mulai dari dasar sampai perguruan tinggi. Sudah sebaiknya Menaker melakukan sosialisasi secara luas atas ide tersebut, agar rakyat tidak berebut terhadap sekolah favorit dan universitas negeri. Tutupnya. Sebelumnya, Menaker Ida Fauziah menjelaskan bahwa ijazah bukan satu-satunya benda sakral yang dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan. Dia menyampaikan hal tersebut saat menjelaskan tingginya penduduk pekerja Indonesia yang pendidikannya SMP ke bawah. Ida awalnya menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker adalah hilir dari kebijakan pendidikan. Maksudnya, tugas utama kementerian yang dia pimpin lebih kepada ketenagakerjaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kementerian Ketenagakerjaan ini kalau dibilang hulu hilir, maka sebenarnya Kementerian Ketenagakerjaan adalah hilir dari kebijakan pendidikan. Kami menerima proses pendidikan. Tentu proses pendidikan ini tidak dilakukan 5-10 tahun, tapi proses lama yang dilakukan oleh pemerintah negara kita. Katanya dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI Senin 15 November 2021. Namun dia menegaskan bahwa bukan berarti pihaknya menghindar dari tanggung jawab tugas yang dilakukan Kemenaker dalam menyikapi tingginya pekerja dengan tingkat pendidikan SD sampai SMP adalah mendorong kompetensinya. Kalau ukuran kompetensi, maka ukurannya adalah sertifikasi kompetensi. Boleh saja mereka memiliki pendidikan SMP atau SD, tapi mereka ditingkatkan kapasitasnya, ditingkatkan kompetensinya melalui skilling, mungkin upskilling, mungkin juga reskilling. Kemudian distandarisasi dengan sertifikasi, jelasnya. Menaker sebut ijazah nanti nggak ngaruh lagi buat cari kerja. Dikutip dari Detik Finance. Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauziah menjelaskan bahwa ijazah bukan satu-satunya benda sakral yang dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan. Dia menyampaikan hal tersebut saat menjelaskan tingginya penduduk pekerja Indonesia yang pendidikannya SMP ke bawah. Ida awalnya menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker adalah hilir dari kebijakan pendidikan. Maksudnya, tugas utama kementerian yang dia pimpin lebih kepada ketenagakerjaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kementerian Ketenagakerjaan ini kalau dibilang hulu hilir, maka sebenarnya kementerian
Ketenagakerjaan adalah hilir dari kebijakan pendidikan. Kami menerima proses pendidikan, tentu proses pendidikan ini tidak dilakukan 5-10 tahun, tapi proses lama yang dilakukan oleh pemerintah negara kita. Katanya dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, Senin 15 November 2021. Namun dia menegaskan bahwa bukan berarti pihaknya menghindar dari tanggung jawab tugas yang dilakukan Kemenaker dalam menyikapi tingginya pekerja dengan tingkat pendidikan SD SMP adalah mendorong kompetensinya. Kalau ukuran kompetensi, maka ukuran adalah sertifikasi kompetensi. Boleh saja mereka memiliki pendidikan SD atau SMP, tapi mereka ditingkatkan kapasitasnya, ditingkatkan kompetensinya melalui skilling, mungkin upskilling, mungkin juga reskilling. Kemudian distandarisasi dengan sertifikasi, jelasnya. Kalau ini bisa kita lakukan mungkin sekarang dan ke depannya, ijazah menjadi tidak begitu berarti kecuali untuk kepentingan yang lain, ya menjadi tidak begitu berarti karena seseorang itu diukur karena kompetensinya. Sambung Ida. Dalam rangka itu, lanjut dia, sekarang pemerintah sedang menyelesaikan rancangan peraturan presiden terkait pendidikan dan pelatihan vokasi. Bagaimana rincian rencananya? Rancangan Perpres tersebut bakal mengatur Kemenaker untuk memimpin pelatihan vokasi, sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memimpin pendidikan vokasinya. Namun pihaknya tak menampik pentingnya pendidikan formal, sebab itu menjadi salah satu tolok ukur tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals atau SDGs. Untuk memenuhi itu, mereka yang cuma lulus SD atau SMP bisa mengejar paket C atau setara SMA. Di sisi lain, para lulusan SD atau SMP yang usianya sudah tidak muda lagi tidak dapat dipaksa untuk menempuh pendidikan formal, jadi alternatifnya adalah peningkatan kompetensi dengan pelatihan vokasi. Dalam konteks Kementerian Ketenagakerjaan, maka yang diperlukan sekarang adalah bagaimana ruang kosong itu diisi dengan kompetensi yang kita berikan. Jadi nggak apa-apa lulus SD, nggak apa-apa lulus SMP, tapi mereka memiliki kompetensi. Jelas Ida. Dia mencontohkan apa yang terjadi di salah satu pulau di Morowali, Sulawesi Tengah. Di sana terdapat daerah yang akses pendidikannya sangat terbatas sehingga sulit masuk ke pasar kerja. Padahal di Morowali terdapat kawasan-kawasan industri besar. Nah, akhirnya kita dorong akan kita bangun workshop atau BLK, Balai Latihan Kerja. Di sana, mereka yang tidak memiliki pendidikan formal kita tingkatkan kompetensinya dan kita berikan sertifikasi. Dengan cara itu, maka perusahaan di kawasan tersebut menerima pekerja yang ada di kepulauan tersebut, sehingga kesempatan kerja menjadi terbuka dan pada akhirnya kesejahteraan mereka akan terpenuhi, tambahnya. Menaker sebut ijazah bukan lagi jaminan dapat pekerjaan. Dikutip dari Oke Finance, Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan ijazah bukan satu-satunya benda yang dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan. Namun kemampuan atau skill menjadi acuan dalam mendapatkan pekerjaan. Kalau ini bisa kita lakukan, mungkin sekarang dan kedepannya ijazah menjadi tidak begitu berarti. Kecuali untuk kepentingan yang lain, ya menjadi tidak begitu berarti karena seseorang itu diukur karena kompetensinya. Kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI secara virtual Senin 15 November 2021. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan atau IPK nasional pada 2020 tercatat 67,64% atau berada di tingkat menengah atas. IPK bakal menjadi sebagai alat untuk mengukur capaian pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Secara akumulatif nilainya 67,64%, yang kalau menurut hitungannya maka kita masuk kategori menengah ke atas. Saat ini, indikator utama IPK meliputi perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja, dan kompetensi kerja. Kemudian produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, serta jaminan sosial tenaga kerja. Dari tahun 2019 ke tahun 2020, nilai indikator perencanaan tenaga kerja tercatat naik dari 8,17 menjadi 8,63. Nilai indikator penduduk dan tenaga kerja naik dari 6,29 menjadi 6,68. Lalu nilai indikator kesempatan kerja naik dari 10,00 menjadi 10,03.
dan nilai indikator pelatihan dan kesempatan kerja naik dari 8,1 menjadi 10,26.